Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti. Pikiran kami terbuka untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara dikasih Tuhan, seorang bapak yang anggota militer berulang kali melakukan KDRT terhadap istrinya. Sekalipun hal itu salah, tapi seolah-olah dia tidak mengerti dan tidak menyadari. Sampai pada akhirnya, bapak ini ditugaskan untuk pergi ke suatu wilayah. Di wilayah itu, dia ditangkap oleh musuh, dipukuli habis-habisan, diinterogasi, dan diperlakukan dengan semena-mena. Dalam situasi demikian, bapak ini menyadari betapa luar biasa penderitaan dari istrinya yang sering ia pukuli. Dan bapak ini beruntung karena dia dilepaskan oleh musuh, sehingga ia masih bisa kembali dengan selamat kepada keluarganya. Ketika berjumpa dengan istrinya, ia menangis dan minta ampun atas kesalahan dan KDRT yang selama ini dia lakukan. Orang yang melakukan dosa kejahatan seringkali ada dalam ketidaksadaran dan tidak akan mengalami perubahan kalau tidak mencapai kesadaran. Ada begitu banyak anak-anak muda yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan dan didoakan oleh orang tuanya, tapi belum sadar-sadar juga. Dalam kondisi demikian, tidak bisa mereka diubahkan kalau mereka tidak mencapai kesadaran. Dalam Lukas 15 ayat 17 ini dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat ini merupakan bagian dari kisah tentang anak yang hilang, yang setelah menghabiskan harta warisan ayahnya, jatuh dalam kekurangan yang ekstrim. Dia sampai-sampai ingin makan makanan babi untuk memenuhi rasa laparnya. Dalam kondisi keterpurukan itu dia mencapai kesadaran. Dikatakan di ayat ini, lalu ia menyadari keadaannya. Menyadari keadaan, saudara, merupakan titik balik dari perubahan hidup anak yang hilang ini. Dan mencapai kesadaran diri merupakan langkah pertama menuju pertobatan. Pertobatan dalam bahasa Yunaninya disebut metanoia. Dan metanoia itu berarti berubah arah, saudara. 180 derajat. Bukan 360 derajat. 180. Berbalik arah. Dari yang hidup dalam dosa menjadi hidup dalam kebenaran. Anak yang hilang ini baru menyadari keadaannya ketika dia mengalami keterpurukan secara ekonomi. Dia mengalami kekurangan yang ekstrim. Dan di saat itu dia baru menyadari betapa murah hatinya bapaknya secara pribadi. Dia baru menyadari betapa bapaknya itu begitu mengasihinya. Kisah dari anak hilang ini berbicara tentang situasi kekosongan dan kehampaan diri kita tanpa persekutuan dengan Tuhan. Di saat mencapai kesadarannya, anak ini tidak tinggal diam. Dia mengambil langkah untuk kembali kepada bapaknya. Kalau saudara mengalami kesadaran
Jangan terus tinggal dalam hal itu, saudara. Kesadaran yang saudara capai merupakan titik di mana saudara harus berbalik. Ketika kita mencapai kesadaran bahwa kita hidup dalam dosa, maka itu saatnya kita harus berbalik, bertindak. Sebab mungkin tidak akan ada waktu lagi buat kita kalau kita menunda-nunda. Anak yang hilang ini kembali kepada bapaknya, dan bapaknya menerima dengan penuh kasih. Kalau kita datang kembali kepada Tuhan, mengakui dosa kita, bertobat dan kembali kepadanya, Tuhan tidak akan pernah menolak kita, tapi Dia mau menerima dan melimpahkan kasih karunia-Nya atas kita. Sudahkah saudara mencapai kesadaran pada saat ini? Saudara sadar bahwa saudara hidup dalam dosa. Mari jangan terus tinggal dalam dosa, tapi bangkit dan berubah. Hidup dalam pertobatan dan kebenaran dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menuntun kami, untuk kami menyadari akan keberadaan kami, bahwa di dalam Engkau ada kasih karunia. Di luar Tuhan kami binasa. Ajar kami untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu, tidak menjauhkan diri kami dari kasih anugerah-Mu. Lawat setiap kami Tuhan, bagi yang sudah lama meninggalkan Tuhan, yang hidup dalam dosa, lawatlah dan berikan kesadaran bagi mereka untuk kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Bekerjalah Roh Kudus di dalam setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh sadar akan dosa dan mau bertobat serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu, dan berikan kami tidur nyenyak. Bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami terima jawaban doa, kami terima pertolongan dan mujizat Tuhan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.